Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kembali kita ketemu di channel saya. Ya, kali ini saya masih di rumah, jadi sengaja bikin video ini di rumah. Dan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah video yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, ya, teman-teman saya yang sama-sama baru berbisnis gitu ya dengan saya, kaitannya dengan bagaimana mengelola keuangan. Nah, daripada akhirnya susah-susah ataupun beberapa kali menjawab pertanyaan dari teman-teman, maka saya buat video ini. Pertanyaan yang banyak muncul ya, itu yang pertama adalah, gimana sih akhirnya supaya keuangan kita tertata, termanajemen, terkelola dengan baik gitu ya. Kok kayaknya bisnis gue penjualannya oke, tapi kok cash flow gue nggak ada ya, atau kok uangnya nggak ada ya. Nah, ini yang pertanyaan yang banyak terjadi, yang banyak tersampaikan. Tetapi sebenarnya jawabannya itu sangat sederhana teman-teman, ya, sangat sederhana sekali. Dan semuanya harusnya bisa kita lakukan oleh masing-masing kita, asal ya, pertama asal kita disiplin. Maksudnya gimana ya? Maksudnya teman-teman semuanya, ini kita harus mengetahui karakter kita sebagai manusia, ya, bahwa berapapun uang yang ada di kita, di kantong kita, itu akan cepat habis ya. Jadi salah satu trik yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah, jangan simpan uang di saku Anda atau di dompet Anda, karena bisa dipastikan itu akan segera habis. Nah, itu trik ya. Lalu menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan, yang banyak ditanyakan oleh teman-teman yang lain ya. Saya langsung tanya kepada mereka. Sekarang ya. Sekarang saya tanya, berapa rekening yang Anda miliki? Berapa rekening yang lu miliki dalam berbisnis? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya tanya, Anda atau lu gitu ya, menggaji diri sendiri atau tidak? Atau seenaknya saja menggunakan uang bisnis Anda untuk kepentingan pribadi juga? Nah, itu pertanyaan yang saya sampaikan. Dan jawabannya hampir merata semua. Ya, bahwa rekening yang dia miliki atau yang teman saya miliki itu hanya 1 atau 2 rekening. Wow, usaha punya cuma 1 atau 2 rekening, gimana coba? Mau apa? Mau kayak gimana coba? Ya. Lalu yang kedua, ya, saya kan pantas karena saya owner, saya akan ambil uang dari bisnis saya. Kan itu punya saya. Ini dia sumber permasalahannya lagi. Jadi, teman-teman, ya, kita bahas satu-satu. Ya, kita bahas satu-satu. Dari yang terakhir dulu lah kita bahas ya. Walaupun Anda pemilik bisnis Anda, tapi ketika Anda mencampur adukan uang Anda, pribadi Anda, keluarga Anda dengan uang bisnis Anda, maka itu adalah hal mendasar yang akan menjadikan bisnis Anda down, hancur, bangkrut, nggak tersisa. Ya, kenapa? Karena sifat manusia tadi, berapapun uang yang Anda miliki, yang kita miliki, itu akan habis. Berapapun uang yang kita miliki, itu akan selalu ingin memenuhi keinginan kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah, teman-teman, gaji diri Anda sendiri dari bisnis yang Anda miliki, walaupun bisnis itu punya Anda. Jadi jangan sekali-kali Anda menggunakan uang bisnis Anda di luar dari bisnis Anda.
Gaji yang Anda terima dari bisnis Anda, itulah yang bisa Anda gunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga Anda. Soal besar dan kecilnya itu harus diperhitungkan dari jumlah yang memang pantas Anda keluarkan terlebih dahulu pada saat ini untuk diri Anda. Jadi yang namanya bisnis tidak bisa serta-merta Anda berbisnis lalu Anda bisa menggunakan semua dana yang ada di bisnis Anda. Semuanya perlu proses, semuanya perlu tahapan-tahapan. Ketika bisnis Anda ya baru bertumbuh, baru berjalan, maka juga gaji yang Anda terima itu tidak boleh terlalu besar. Anda harus perhitungkan itu. Ya, Anda harus lihat berapa salary yang pantas Anda terima pada saat bisnis Anda sekarang. Ya. Ketika nanti bisnis Anda berkembang, bisa mengikuti gaji Anda, ya. Gaji Anda juga berkembang. Nah, jadi syarat yang pertama teman-teman semuanya, tahan diri Anda, ya. Tahan diri Anda, tahan keluarga Anda untuk bisa menggunakan ya dana bisnis Anda, uang bisnis Anda untuk keperluan Anda dan keluarga Anda. Jangan sampai dicampur adukan. Ya, sekali lagi ini vital, jangan sampai dicampur adukan. Lalu yang kedua, kaitannya dengan rekening. Ya. Karena sifat kita tadi seperti tadi ya, maka kita harus memisahkan semua kepentingan bisnis kita dan pribadi kita. Maka oleh karena itu ya, saya sarankan minimum setiap pebisnis UMKM ya, walaupun masih nama pribadi, rekeningnya itu dipisahkan dan memiliki setidaknya 4 atau 5 rekening. Buat apa aja? Nah, ini dia. Ya. Yang pertama, Anda harus menggunakan rekening khusus untuk pemasukan bisnis Anda. Ya. Tidak boleh rekening ini digunakan untuk pengeluaran Anda. Jadi satu rekening ini hanya khusus untuk arus masuk uang bisnis Anda, ya. Tidak boleh digunakan untuk yang lain, ya. Jadi pendapatan Anda dari manapun juga itu harus masuk ke rekening ini, ya. Masuk ke rekening ini, jangan sampai ada rekening yang lain. Lalu yang kedua, yang harus dimiliki adalah rekening pengeluaran operasional bisnis Anda. Ya. Ini juga harus Anda miliki. Ya. Jangan sampai akhirnya Anda mengeluarkan dana operasional bisnis Anda dari rekening pemasukan Anda. Jadi caranya adalah dari rekening pemasukan Anda sudah budgetkan untuk pengeluaran operasional bisnis Anda, lalu Anda pindahkan ke rekening yang nomor 2 tadi yang saya sampaikan. Ya. Dan rekening nomor 2 ini ya, kita break karena azan. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Jadi, ya, rekening kedua ya, itu dikhususkan hanya untuk pengeluaran operasional bisnis Anda, bukan pengeluaran yang lain juga. Tidak boleh pengeluaran pribadi Anda juga, gitu ya. Ini yang harus diwanti-wanti, apapun godaannya, apapun akhirnya cobaannya, ya. Walaupun misalnya anak Anda, istri Anda, keluarga Anda semuanya membutuhkan dana dan lain sebagainya, nggak boleh mengambil dari rekening ini. Ya, karena itu adalah rekening pengeluaran untuk operasional bisnis Anda. Nah, lalu rekening yang ketiga yang harus dimiliki oleh teman-teman adalah rekening cadangan dan juga pengembangan. Ya, rekening cadangan dan pengembangan untuk bisnis Anda, bukan juga untuk yang lain. Ya, rekening cadangan dan pengembangan bisnis Anda, dan ini tidak boleh digunakan selain untuk pengembangan dan juga cadangan bisnis Anda. Ya, nah Anda tinggal tentukan berapa persen ya dari pendapatan Anda, ya, pendapatan Anda yang tadi diterima di rekening pertama yang masuk ke dalam rekening ketiga ini untuk cadangan dan juga pengembangan bisnis Anda. Kapan ini digunakan? Ketika ada potensi atau peluang yang memang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dan juga akselerasi bisnis Anda. Jadi jangan sampai akhirnya teman-teman ketika ada kesempatan datang untuk mengembangkan bisnis Anda tidak punya uang. Ini bahaya.
Kenapa? Karena kesempatan bisa jadi akhirnya tidak akan terulang lagi. Nah, ketika Anda punya cadangan untuk pengembangan, maka Anda akan aman. Bisnis Anda akan berkembang, ya. Lalu yang keempat adalah rekening eh, apa ya kalau misalnya dibilangnya, rekening tabungan atau rekening simpanan, ya. Ini rekening tabungan simpanan darurat, ya, untuk bisnis Anda, ya. Jadi bisnis Anda harus punya, ya, uang cadangan dalam kondisi darurat, ya, sehingga apapun yang terjadi dalam bisnis Anda, ya, terutama ketika misalnya kayak kemarin pandemi dan sekarang pandemi, maka bisnis Anda akan tetap berjalan. Anda punya cadangan yang akhirnya bisa digunakan untuk mempertahankan bisnis Anda ketika bisnis Anda sedang turun. Sehingga akhirnya ketika itu dimiliki oleh teman-teman, ya, teman-teman bisa dengan fokus mencari jalan keluar dari kondisi yang tidak diinginkan tadi. Oke, jangan sampai akhirnya begini, karena teman-teman tidak punya cadangan, ya, dana darurat, maka ketika sesuatu terjadi, maka teman-teman pusing, tidak bisa berpikir karena juga tidak punya cadangan keuangan. Sehingga kalau tidak bisa berpikir, maka tidak bisa keluar dari situasi yang terjadi ataupun yang mencekam untuk bisnis Anda. Nah, yang ke berapa tuh teman-teman, ya? Yang selanjutnya adalah baru untuk rekening pribadi Anda, ya. Jadi pribadi Anda itu harus dipisahkan dengan rekening-rekening bisnis yang harus tadi ada di dalam bisnis Anda. Di dalam bisnis Anda itu harus ada 5 rekening, ya, yang harus Anda cadangkan, baik itu secara pribadi maupun secara perusahaan. Maksudnya nama rekeningnya, kalau misalnya sudah punya nama perusahaan gitu ya, PT atau apa, CV, maka gunakan PT CV itu, ya. Tapi kalau misalnya masih semuanya masih menggunakan rekening pribadi, nggak ada masalah juga, tapi harus dipisahkan, gitu ya. Nah, inilah teman-teman, ya, sebuah prinsip dasar, ya, yang harus kita lakukan dalam bisnis kita supaya apa? Supaya akhirnya bisnis kita itu, ya, itu benar-benar menjadi bisnis yang sehat secara keuangan, secara juga pengelolaan, gitu ya, secara manajemen dan lain sebagainya. Karena keuangan ini bisa menjadi darahnya bisnis, ya. Jadi kalau misalnya bisnis kita walaupun penjualannya bagus, omsetnya bagus, tapi nggak ada uangnya, mau ngapain? Ya, mau ngapain coba? Oke, itu saja mungkin ya video kali ini, ya. Sekali lagi sukses buat kita semuanya, buat teman-teman semuanya. Ingat ya, ini memang butuh kedisiplinan, ya. Memang mudah menyatakannya tetapi sulit untuk menjalankannya, ya, karena godaannya, cobaannya itu akan banyak gitu ya. Namanya uang, ya, siapapun suka. Jadi itu saja. Selamat mencoba, selamat berdisiplin untuk bisnis kita, dan ketika sudah kita lakukan, selamat meraih kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.